Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Azain Teya Channel. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, selalu sehat dan berkah. Bismillahirrohmanirrohim. Allah berfirman, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakan kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami atau ayah suami atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara laki-laki atau putra-putra saudara laki-laki atau putra-putra saudari perempuan mereka, atau wanita-wanita muslimah atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan kepada wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30-31. Di video sebelumnya kita sudah membahas masalah poligami dan poliandri. Dari Nash Al-Quran tadi yang akan jadi pokok bahasan kali ini, yaitu seputar perzinahan. Bagaimana hukumnya menikahi wanita yang hamil di luar nikah atau yang sudah dizinahi? Bagaimana dampak hukum pada anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan? Kepada siapa status nasab anak yang lahir dari hasil perzinahan ketika ibunya dinikahi? Tetaplah di channel ini untuk menyimak pandangan ulama terkait pokok bahasan kajian kali ini. Sahabat Azain Teya dimanapun berada, zinah dan atau perzinahan termasuk dalam perbuatan dosa besar. Di antara penyebab seseorang terjerumus ke dalam perbuatan yang nista ini, ialah karena rendahnya iman dan moral, serta saking gampangnya mempertontonkan aurat secara murah dan vulgar, terutama yang terjadi di kalangan kaum wanita. Sebagian faktor yang menyuburkan perilaku hina ini ialah merajalelanya pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Tanpa takut dengan beban dosa, seluruh inderanya menerawang menikmati segala sesuatu yang tidak halal baginya. Ini menjadi langkah pertama bagi seseorang terjerumus ke jurang perbuatan zina yang nista. Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan agar manusia tidak terperangkap perzinaan, selain akan mendapat hukuman dari Allah kelak di akhirat bagi pelaku zinah, karena zinah ini merupakan salah satu dosa besar yang harus dihindari. Di dunia pun akan mendapat hukuman dari masyarakat ketika ketahuan melakukan perbuatan zinah, berupa sanksi sosial. Selain itu pula ketika seseorang terjerumus melakukan zinah dan kemudian wanitanya hamil, maka akan mendapatkan dampak hukum dari perbuatannya. Banyak pembahasan mengenai dampak hukum tentang perzinahan ini, tapi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua hal, yaitu dalam hal pernikahannya, dan status nasab pada anak yang dikandungnya. Bagaimana pandangan ulama mengenai hal itu? Sahabat Azain Teya dimanapun berada, secara spesifik ada 5 pendapat berbeda tentang hukum menikahi wanita pezina. 1. Pendapat yang menyatakan mutlak tidak sah. Dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir Juz 9 halaman 492-493 dan Al-Mughni Ibnu Qudamah Juz 7 halaman 518 dan Tafsir Al-Alusi Juz 13 halaman 326. Pendapat ini didukung oleh sahabat Ali, Siti Aisyah, dan Bar Ibnu Azib, serta masing-masing satu riwayat Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud,
dan Hasan Basri. Pandangan ini didasarkan pada Qs. An-Nur 3. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. 2. Pendapat yang menyatakan mutlak sah. Pendapat ini didukung oleh Imam Asy-Syafi'i dan mazhabnya. Kalangan Syafi'iyah berargumen pada ayat 24 Quran Surat An-Nisa, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. Ayat An-Nisa itu turun setelah menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi. Dengan demikian selain wanita yang telah disebutkan halal untuk dinikahi, termasuk wanita yang berzina. Dikuatkan dengan sabda Rasulullah, sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan atau menjadikan mahram pada orang yang halal. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Abu Bakar berkata, bila seseorang menzinai wanita lain maka tidak haram bagi orang itu untuk menikahinya. Sedangkan mengenai surat An-Nur ayat 3, Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir Juz 9 halaman 494 menyebut ada 3 takwilan terhadap ayat ini. 1. Ayat itu turun khusus pada kisah Ummu Mahzul, yakni ketika ada seorang laki-laki meminta izin Rasulullah akan wanita pelacur bernama Ummu Mahzul. 2. Ibnu Abbas mengartikan kata "yangkihu" dengan bersetubuh, sehingga maksud ayat tersebut, laki-laki yang berzina tidak bersetubuh melainkan dengan perempuan yang berzina. 3. Menurut Sa'id ibn Musayyab telah dinasah oleh Quran Surat An-Nisa ayat 3. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Selanjutnya pendapat yang ketiga, sah dengan syarat selama menikah tidak berhubungan badan dengan istri sampai dia melahirkan. Pendapat ini didukung oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah berargumen meskipun sah dinikahi, tapi tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan. Termaktub dalam hadits, tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan air maninya ke tanaman orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Yang keempat, pendapat sah dengan syarat menikahnya dilakukan setelah wanita melahirkan. Pendapat ini didukung oleh Rabi'ah, Sufyan Tsauri, Malik, Auza'i, Ibnu Syubrumah, Abu Yusuf, dan Abu Hanifah dalam riwayat yang lain. Mereka berpendapat wanita hamil zina memiliki idah sehingga haram dinikahi sebelum selesai idahnya. Dalil mereka adalah Quran Surat At-Talaq ayat 4, dan perempuan-perempuan yang hamil itu, idah mereka sampai mereka melahirkan. Disebutkan juga dalam hadits, ingatlah, tidak disetubuhi wanita hamil hingga ia melahirkan dan tidak juga pada wanita yang tidak hamil sampai 1 kali haid. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Ad-Darimi. Dan pendapat yang kelima, sah dengan syarat menikahnya dilakukan setelah wanita melahirkan plus telah bertaubat. Pendapat ini didukung oleh Abu Ubaidah, Qatadah, Imam Ahmad ibn Hanbal, dan Ishaq. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa sesuai bunyi terakhir ayat 3 surat An-Nur, wa hurima zalika alal mukminin, keharaman menikahi pezina diperuntukkan bagi orang mukmin yang sempurna. Sehingga ketika telah bertaubat dari zina leburlah dosa, kembali menjadi bagian dari orang-orang mukmin, dan hukum haram baru bisa terhapus. Sebagaimana hadits, seorang yang telah bertaubat dari dosa itu layaknya tidak ada dosa padanya. Hadis riwayat Hakim, Ibnu Majah, Tabrani, dan Baihaqi. Itulah 5 pendapat para ulama. Dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menzinai ataupun orang lain. Dari sudut pandang Syafi'iyah, karena hamil hasil zina tidak ada kehormatan apapun yang perlu dijaga seperti percampuran nasab. Dari perspektif ulama lainnya, karena telah disyaratkan tidak adanya hubungan badan. Hal ini telah disebutkan dalam kitab Bugiyah. Sahabat Ajenteya dimanapun berada. Selanjutnya mengenai status anak yang lahir dari hasil perzinahan, nasabnya ke siapa? Jika ibu yang melahirkannya dinikahi, status anak yang dilahirkan diperinci sebagai berikut.
jika dilahirkan lebih dari 6 bulan dan kurang dari 4 tahun setelah akad nikahnya, maka ada dua keadaan, yaitu jika ada kemungkinan anak tersebut dari suami, karena ada hubungan badan setelah akad nikah misalnya, maka nasabnya tetap ke suami, berarti berlaku baginya hukum-hukum anak seperti hukum waris dan lain-lain. Karena itu suami diharamkan melian istrinya atau meniadakan nasab anak tersebut darinya. Kedua, jika tidak memungkinkan anak tersebut darinya seperti belum pernah ada hubungan badan semenjak akad nikah hingga melahirkan, maka nasab anak hanya ke istri, bahkan wajib bagi suami melian dengan meniadakan nasab anak darinya atau tidak mengakui sebagai anaknya. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi hak waris kepada anak. Ketiga, jika dilahirkan kurang dari 6 bulan atau lebih dari 4 tahun, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami dan tidak wajib bagi suami untuk melian istrinya. Bagi anak tidak berhak mendapatkan waris karena tidak ada sebab-sebab yang mendukung hubungan nasab. Ini berlaku bagi anak yang dilahirkan laki-laki ataupun perempuan. Berarti bapak sebagai wali dalam menikahkan anak perempuannya jika diakui nasabnya, dan hakim sebagai walinya jika tidak diakui nasabnya. Penting untuk diperhatikan. Perempuan yang hamil di luar nikah jika dinikahkan dengan laki-laki yang berhubungan badan dengannya atau yang lainnya dengan tujuan menutupi aib pelaku, atau menjadi ayah dari anak dalam kandungan, maka haram hukumnya, dan wajib bagi penguasa membatalkan acara itu. Bagi yang menghalalkan acara itu dengan tujuan tersebut di atas, dihukumi keluar dari agama Islam dan dinyatakan murtad, haram disalati jika meninggal, dan tidak dikubur di makam Islam karena adanya penipuan nasab dengan berkedok agama sehingga mengakui bayi yang lahir sebagai anaknya padahal di luar nikah, mendapatkan warisan padahal sebenarnya bukan zawil furud, menjadi wali nikah jika yang lahir perempuan padahal bukan menjadi ayahnya yang sebenarnya berarti nikahnya tidak sah, atau anak yang lahir menjadi wali. Nikah dari keluarga laki-laki yang mengawini ibunya, bersentuhan kulit dengan saudara perempuan laki-laki itu dengan berkeyakinan tidak membatalkan wudhu dan seterusnya. Perlu diperhatikan, walaupun status anak tidak bisa dinisbatkan kepada suami, tetap dinyatakan mahram baginya dikarenakan dia menjadi suami ibunya yang melahirkannya bapak tiri jika telah berhubungan badan. Selengkapnya terdapat dalam kitab Bugiyah. Demikian untuk kajian kali ini, semoga bermanfaat. Sebagai penutup, jika ada yang terjerumus pada perbuatan nista ini, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa terhadap rahmat dan makfirah Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let it.